Di antaranya zaman saat sekarang ini namanya smartphone. Lai tahu ibu di smartphone. Amborasu nak dulu datang tu le. Amborasu sodoala disiko pakai Facebook. Amborasu sodoala disiko pakai WA. Katiko mau tanya, oh Pak, berita yang terhangat kini kok Pak. Ada yang menjawab Ibu Eli, ada yang menjawab ada kecelakaan di Pekanbaru, ada yang menjawab seorang anak yang membakar ibunya, ada yang menjawab perselingkuhan antara Sianu dengan Sianu, ada yang menjawab longsor, ada yang menjawab gempa bumi, ada yang menjawab berbagai macam jawaban. Iya tuh Bu. Itu kini ko zaman canggih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kau ambo tanya tadi ambo khawatir dimana kita berceramah, kita tanya terkait Rasul dulu. Coba kita tanya. Nabi itu, Nabi Muhammad kenapa lahir pada tahun gajah? Bingungnya Bapak. Kok pada tahun gajah? Ada yang menjawab Pak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah? Karena bukan tahun kambing. Kenapa Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah? Karena ketika itu pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Itu jawabannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baku ambo tanya komodi itu tadi. Karena kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kita banyak yang hafal nama-nama bulan, yaitu bulan Masehi. Padahal nan bulan awak sabana bulan adalah Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tuhunan bulan awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kok mengkaji tentang bulan Sya'ban kini kok. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban berarti kita sudah diambang Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Banyak daripada kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Rajab, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan biasa-biasa saja. Padahal bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Dikarenakan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu semua amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, amalan-amalan itu pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban ini memperbanyak berpuasa. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Ramadan itu butuhnya sebelum itu latihan. Ibarat awak ini kok kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan gubernur
Siagi gubernur kok? Gubernur adalah orang yang nomor 1 di Sumatera Barat. Sedangkan presiden adalah orang yang nomor 1 di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian kita compang-camping. Lain mau beliau mana mewah kira-kira? Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah yang kotor, rumah yang tidak bagus, mungkinkah kita akan membawa ke rumah kita? Jawabannya tidak. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah kita memberikan makanan kepada tamu kita tadi, yaitu makanan yang biasa-biasa saja? Jawabannya juga tidak. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan perlu kita mempersiapkan diri. Yang pertama kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Tentunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Ramadan akan masuk ini kita sangat gembira. Ialah gembira Bapak Ibu. Jangan ditunjuklah tangan. Cukup kita saja yang tahu. Bergembira di sini tentunya kita tidak bersorak-sorai. Bergembira di sini tentunya kita tidak beronyak-onyak. Bergembira di sini tentunya kita tidak memakiak-makiak. Akan tetapi perlu kita mempersiapkan diri. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Kalau mama banyak. Salatullah, salamullah daripada ama-ama bulan Ramadan ke batang dan bata puasa. Lain tak ada rumah. Uni-uni tak ada datang tanggal merah. Ambo kok dikatakan 100% ambo tak percaya Pak. Tapi kok leh apa-apa mengecek udah-udah dan mengecek 100% ambo selesai berpuasa ke batang tu Ustaz. Itu ambo percaya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ama-ama, uni-uni pasti adu datang keistimewaan. Kalau misalnya kita kapatang ko memang iyo kanai, memang dapat keistimewaan itu, kita nak sampai puasa kita do, alum kita ganti lay do. Caranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertanya di dalam diri kita, apakah kita lanjut saja bulan Ramadan besok atau kita ganti puasa kita sebelum Ramadan? Mari ibu dan ibu pilih. Tentunya diganti. Cara menggantinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berapa kemarin yang tak sampai puasa kita ganti pada bulan Sya'ban ini, kita ganti di sana. Kalau bisa kita puasa Senin dan Kamis. Bako betul Ustaz, emang rancak awak puasa Senin Kamis tu Ustaz? Kau iriangi dengan koda awak kapatang kau Ustaz. Sangi rancak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi dek kita pahalunyo dua. Pertama adalah puasa Senin,
yaitu puasa sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita puasa Kamis, puasa sunnah yang selalu dilakukan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpuasa, dalam berpuasa itu kita berniat untuk mengqada puasa yang tinggal. Kita mendapatkan puasa itu pahalanya 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita sudah melaksanakan puasa, sudah kita qada, sudah kita jemput puasa yang tertinggal, apa yang harus kita lakukan agar nantinya tamu kita tidak kecewa dengan kita? Tentunya kita membersihkan hati. Samosia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita. Sama kita, anak dengan ibu, anak dengan ayah, atau anak dengan orang tua. Lai kiro-kiro tasingguang ama atau ayah mengecek de awak? Jawabannya pasti ada tasingguang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bahkan saat ini kita melihat ayah, ibu atau orang tua tidak ada berharganya di hadapan anaknya. Tapi tidak semuanya. Hanya beberapa kalangan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya ini padahal sangat bersusah payah. Ko iyo ibu lai ado YouTube, ko iyo ibu lai ado Facebook, ko iyo ibu lai ado WA, pasti ibu mencari kini kunan tajadi di daerah-daerah lain termasuk Sumatera Barat. Ado ibu mendanga ke patangko dapet kabah anak membunuh orang gainyo yaitu amaknyo karena menghapus game. Le dapet kabah di pangan namanya tu diantak ayo pisau sehingga meninggal orang tuanya tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lain dapat kabar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu ini bahkan beberapa hari ini, hitungan hari, yaitu anaknya yaitu laki-laki membunuh ibunya. Nyo kaca ibunya nyo alam meninggal, salah satu dibawa yoto, kemudian dibawa katapenan langang, dibakar di sinan. Leda pekabah alai kata itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jasa daripada orang tua kita, apakah itu ayah, apakah itu ibu, tidak akan bisa terbalas jasanya. Indah kata balik ayah susu nan kata minum,
Indah nan kata balik jasu daripada orang tua kita dari awal sampai kini kok. Apapun yang harus kita lakukan tak akan bisa terbalas. Aduh kita mendengar cerita para sahabat kaum muslimin mengecek dengan Rasul. Ya Rasulullah, ambo membawa orang kaya ambo ke Mekah Al-Mukarramah. Allah ngelupa jangan ambo kira-kira la tabali jasa orang tua ambo kira-kira wahai Rasulullah. Alum laidu kata Rasulullah. Jasa orang tua itu tidak akan bisa terbalas. Berapa bulan kita dalam kandungan. Yang mengandung ke sia laki-laki itu bersih. Apa yang mengandung pak? Dandong. Padusi nama mengandung. Berapa bulan? 9 bulan. Kejatua anakku dalam parunya ndak jadi do capek langsung tangannya ke tanah. Biarlah tangannya sakit asal anaknya kau ndak jadi jatuh. Parunya kau jatuh. Biarlah nyo sakit asal anaknya di dalam ndak sakit. Kini apa yang kita buat kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT? Ada yang membunuh daripada orang tuanya, ada yang membawa orang tuanya ke panti jompo, ada yang membuat orang tuanya menjadi jalanan, di jalanan mencari nafkah, menangis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letaknya hati kita kalau misalnya kalau ndak ada orang tua kita, ndak akan mungkin kita bisa hidup. Antara suami dengan istri, apa kata dokter? Wahai bapak, saya ingin berbicara dengan bapak. Bapak harus pilih salah satunya. Bapak pilih anak atau pilih ibu. Kenapa demikian? Iya pak, ibu harus operasi malam ini ke pak. Atau apa caranya? Apa harus memilih? Karena kok antara kok harus diambil cek pak. Kalau enggak pak, itu akan membuat inyo pak menjadi luar biasa pak. Meninggal kedua-duanya pak. Tu pak. Mengecek yang mertua nang kini tergantung wang suaminya ba caranya istri yang kang pilih atau anak nang kini silakan kalian bermusyawarahlah antara anak daripada bapak kau tadi, antara suami dengan istri badia kini kau dia udah sabana satia manangi udah, tapi nak tatangi lo dia kada lampainya. Bago begitu dah, begitu madiah. Kau udah berprinsip ya, sesuai disampaikan dokter tadi. Adik antara anak mana yang dipilih, antara kalian kau harus dipilih salah cie. Kalau kata udah, biarlah dia. Beko awak usaha balik. Tapi misalnya kalau awak pilih kini ko, nana dia bapai bara pulang ke rahmatullah. Nan kini ko lah iya baka caranya udah ada sanggup udah ada. Apa kata maknya tadi, kata istrinya ko tadi? Wahai udahku tersayang, ambo kini umur lah sekian tahun. Alam mangicuk asinnya karang, alam mangicuk maninya gulung. Nan kini ko ambo yo ingin madah anakku lalayah ikhlaskan lambo dah ndak baado koyola itu pulo dah janjian sampai bilangan cukup dah ambo ikhlas wahai udaku. Anak yang dipilih, ada kejadian bapak ibu yang dimuliakan Allah, anak yang dipilih biarlah dia meninggal. Akhirnya apa yang terjadi memang sesuai apa yang dikatakan dokter. Harus dipilih di antaranya. Orang tuanya, ibunya meninggal dunia, sedangkan anak lahir ke dunia dengan selamat.
Sehingga sekarang ada yang punya ayah, ada yang punya ibu, ada yang punya ayah, ada yang tak punya ibu. Itu penyebabnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah orang tua kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis, jangan sampai membuat orang tua kita sedih. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya pengorbanannya. Kalau misalnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lama meninggal orang tua wak kini ko jadi palape kuburannya sama. Jadi palape kuburannya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di situ ceceran-ceceran sampah lain sebagainya. Silakan kita pulang ke kampung, silakan kita minta bantu kepada saudara kita. Jangan sampai kuburannya tadi semak, jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala walaupun jasadnya sudah hancur, hancurlah tubuh menjadi tanah. Aku pulang ke akhirat, engkau tinggal di hati dunia. Tolong yo doa coba sidaka, boleh ibu coba dan jo diri aku. Kalau roh kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT tak mati, yang mati itu yang menjadi tanah tadi adalah jasad. Anak wak pakai gini ke pak, daging-daging kini ke pak, berubah besok menjadi tulang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kemudian tentunya kita antara kita dengan suami kita, bagaimana caranya kita agar kita tidak menjadi orang yang pendendam, agar kita tegur sapa. Tentunya kita bersihkan hati. Yang namanya masalah tentu ada. Akan tetapi setiap masalah tentu ada penyelesaiannya. Kalau misalnya memang iyo penyelesaiannya di pengadilan agama, kalaulah di situ bana mentobana tak bisa diselesaikan, kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai selesai itu kita tidak tegur sapa. Jangan sampai kita tidak melihat anak kita. Walaupun kita sudah bercerai, namanya mantan anak tidak ada, mantan istri ada, mantan suami ada. Kemudian kalau kita belum bercerai atau belum berpisah, kita masih berumah tangga, aduh di situ tuh pertengkaran. Nyokok samba ku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kok samba maco setari nak lama. Kok samba pada setari nak lama. Samba jari yang sedak lama. Harus ada kincoy. Makin kincoynya Bapak Ibu ini Allah. Kok kasanang sedih kau bisa di surga. Kalau di dunia kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja beriman kepada Allah, diucapkan dengan lisannya, padahal dia belum diuji. Berbagai macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Misalnya kau nak memasak istri awak, jangan berang lo ke istri awak. Istri awak tu banyak kerja. Kau kaman cuci, kaman ngasuh anak, macam-macam. Jangan sampai tabang lo pariwak. Kau nak dibuat ayam minum, tak buat ayam teh, jadi buat teh di kedai. Buat teh surang. Tapi tu lo salah gini kau. Istri kau lah ada kesempatan. Udah kalau nak makan sambal lama, biko balik di kedai dah. Udah biko kok mengopi dah. Biko di kedai saya kedai ya. Udah biko buat teh talu ada, bersela buat teh talu di sinan. Biko udah pulang biko alas selesai di sinan. Udah wanda kabitah. Cara membetakan orang tua kita, membetakan daripada suami kita tadi, tentu kita layani dengan baik. Kalau orang tua kita
kita layani dengan baik. Bagaimana caranya? Ba'a caranya bahagia, ba'a caranya gembira. Ndak perlu ada orang gaya awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rumah nan batin ke oto nan rancak. Ndak perlu. Kemudian untuk suami wak tadi, ndak perlu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nan sambal ayam, nan sambal daging, nan sambal ndak perlu. Asalkan lai di masaan inyo. Kau ndak di masaan inyo ledo. Kok lalu beko, kok kate ala babaun, kok baju beko dipakai baju dan dulsua, kok pai barale beko nan gen cukup taba, iko jauh, iko hitam lo, iko biru, ba macam-macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba ada kata jadi nomode tadi. Ketika dicari HP de suami ko tadi, jangan lagi udah kena dulu HP mah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sanalah terjadinya ketidakpercayaan, di sanalah terjadinya nanti perselingkuhan. Baca Ustaz kok kabar selingkuh pula? Awak kan punya anak Ustaz, awak punya istri Ustaz, bawa ke pulau. Kata suami begitu pula istri, awak betul Ustaz, awak punya suami lo, awak punya anak lo, awak ke selingkuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dicari kini ku itu nan paling luar biasa berita-berita kini. Lain ada ujuk kita mencek Facebook atau lain sebagainya nampak di situ perselingkuhan PNS dengan P3K, perselingkuhan antara ini dengan itu, perselingkuhan dengan ini dengan itu, dikarenakan dengan ini dengan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mari sama-sama kita jalin. Kemudian antara kita dengan tetangga kita, mungkin kapatang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ndak tegur sapa bako ba itu karena ada di antara kita dan tagisian dan tasingguang. Bako itu kucingnya masuk ke dalam rumah, sehingga kucing punya sipak dia orang punya rumah, lewatlah orang punya kucing. Setelah disipak ko ba kucing ko yo sabana dak pangana, dak pandai berpikir kucing ko lah. Masuk se dalam rumah, ancak mati lah kata. Kadang ada orang punya kucing mati, kucing masuk ke dalam rumah, lah disuruh lo mati, lah nyobai lo kaki dah nyo. Astagfirullahalazim. Kau yang tak namu apa dabo ada radida tu mencari kucing disimbek de orang langsung. Ba kucing ambo yang disimbek kini kau disumpah lah kucing ambo. Aduh kucing ambo tu dia makan. Itu mengecek le Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyo, ambo dak makia kucing tu makan do, tapi baalai kucing sianu tu nak masuk ke dalam rumah ambo Manga kucing tu besar. Ia masuk kucing tu yang masuk. Dekat mana ya kan masuk kucing ko? Kalau kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada di antara kita ini perselisihan, apakah itu gara-gara hewan, apa itu gara-gara kata-kata, saling memaafkanlah kita. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat